Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Muhammad Kosasi dengan nomor induk mahasiswa 255020089. Saya adalah guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 6 Ciamis, Jawa Barat, sekaligus sebagai peserta PPG Daljab Batch 1 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di dalam kelas dengan materi Al-Adyan fi Indonesia, agama-agama di Indonesia, pada bagian Al-Qawaid, Anil Jumlatil Fi'liyah wal Jumlatil Ismiyah, kaidah struktur gramatikal bahasa Arab, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Materi tersebut merupakan materi kelas 11 atau fase F pada semester genap. Seperti apa prosesnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, qabla kulli syai' abtadi bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat thalabah, sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Wa anta kaifa haluk ya ustaz? Wa ana alhamdulillah bi khair kadzalik. Hayya naftah ta'limana. Hayya bina hayya bina naftahu kalimana. Hayya bina naftahu kalimana. Bi ayyuba bil arabiyah bi ijtihadi likai nakuna sa'idah. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang pada kesempatan kali ini silakan dipimpin oleh Ketua Kelas. Evan, silakan. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, setelah berdoa, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Afgani, Arina, Evan. Baik, selanjutnya agar proses KBM kita terasa lebih nyaman, maka silahkan cek kerapihannya, cek pakaiannya, dan juga cek sekelilingnya. Barangkali ada sampah, silahkan tolong dibuang terlebih dahulu. Sudah? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri yang akan dipandu oleh Drijen Azizah. Silakan Azizah maju ke depan. Dan yang lainnya silakan berdiri. Nah, berikutnya untuk melatih fokus, di sini Bapak ada ice breaking terlebih dahulu ya. Namanya ice breaking bilangan dot. Nanti teknisnya peserta didik menyebutkan bilangan secara berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, dengan mengganti bilangan kelipatan 3 dengan dot.
Ya, misal 1, 2, dor. Nah, kemudian dilanjutkan. Itu ya. Paham? Siap? Oke. Bapak mulai dari perempuan dulu. 1, 2, dor. 1. Jangan 1, 2, dor. Dilanjutkan. Ya. 4. Bapak ulangi. Ya, fokus ya. Siap? 1, 2, dor. 4. 5, dor. 7, 8, dor. 10. 11. Dor. Nah, dor ya. Dan 12. Baik, Bapak kira cukup ya untuk ice breaking-nya dan mudah-mudahan kalian sudah bisa fokus untuk menerima materi hari ini. Adapun materinya masih berkaitan dengan Al-Adyan fi Indonesia, agama-agama di Indonesia. Namun pada kali ini kita akan masuk ke dalam bagian Al-Qawaid, yaitu Al-Jumlatul Fi'liyah wal Jumlatul Ismiyah. Ya, qawaid itu kaidah struktur gramatikal, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah tentang Al-Adyan fi Indonesia, agama-agama di Indonesia. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah membahas al-qiraah, kemahiran membaca. Ya, mudah-mudahan materinya kalian masih ingat karena materi hari ini itu kita akan mengulas kembali kalimat-kalimat atau jumlah-jumlah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, namun sebelum kita masuk ke dalam materinya, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan struktur jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis penggunaan bentuk mufrad, musanna, jama', mudzakkar, muannas dalam struktur pembentuk jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dengan akurat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, nah di sini ada pemahaman bermakna di mana dengan mempelajari materi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah pada tema Al-Adyan fi Indonesia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman pembentukan struktur kalimat dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia. Ya, karena kita temanya masih Al-Adyan fi Indonesia, ya, agama-agama di Indonesia. Serta mengintegrasikan kemampuan berbahasa Arab dengan perilaku yang tercermin dalam sikap moderat. Ya, sikap yang moderat. Moderat itu apa? Ada yang tahu nggak? Moderat itu kita memposisikan diri berada di tengah-tengah. Jadi tidak ekstrim ya, tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Kaitannya di sini dalam sikap beragama. Nah, sikap moderat kemudian berpikir kritis dan sistematis. Itu pemahaman bermakna pada materi kita hari ini. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, yang pertama, dalam bahasa Indonesia kita sering berkata siswa pergi ke sekolah. Siswa di sini subjek, perginya predikat, kemudian ke sekolah. Ya, nah siswa ini diletakkan di awal. Tapi dalam bahasa Arab ternyata bisa dimulai dari kata kerja. Nah, kalau tadi kan siswa pergi ke sekolah, kata kerjanya adalah pergi. Gitu. Nah, tapi dalam bahasa Arab, pergi atau zahaba ternyata bisa diletakkan di awal. Tuh. Contohnya seperti kalimat zahaba atau libu. Artinya apa? Artinya siswa pergi, gitu. Nah, menurut kalian, kenapa urutan katanya bisa berbeda? Kira-kira ada yang tahu nggak? Coba Rika, tahu nggak? Karena kalimat itu berkaitan dengan jumlah fi'liyah. Karena Berkaitan dengan jumlah fi'liyah. berkaitan dengan jumlah fi'liyah, yaitu diawali dengan fi'il. Fi'ilnya apa? Zahaba. Oke, bagus. Nah, berikutnya di sini ada asesmen diagnostik sama untuk mengukur kemampuan awal kalian juga. Coba baca Revani. Kalimat dahaba al-tolabu ilal madrasati Atau libu. dahaba al-tolibu ilal madrasati termasuk dalam A. Jumlah ismiyah, B. Jumlah fi'liyah, C. Idhofah, D. Mubtada, F. Khobar. Jawabannya tahu nggak? Jumlah fi'liyah. Hah? Jumlah B. Jumlah fi'liyah Kenapa B? karena diawali fi'il. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya zahaba. Oke, ya untuk pertanyaan ini jawabannya adalah apa? Jumlah fi'liyah. Betul ya, jumlah fi'liyah. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya coba dibaca Ferry. Kalimat yang diawali dengan isim tersebut jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, fi'il badi, maf'ul bih.
dan fi'il mudhari. Jawabannya apa? B. Jawabannya. Jawabannya jumlah ismiyah. Oke, bagus ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran yang pada kali ini Bapak akan menyajikan dalam bentuk materi video ya. Nah, silahkan kalian simak baik-baik materi tersebut tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kemudian cari masalah atau informasi yang kalian temukan dalam video tersebut. Nah, dari video materi tersebut, kira-kira apa informasi atau masalah yang kalian temukan? Ada yang bisa menyebutkan? Cung? Rika? Dalam jumlah fi'liyah, fi'ilnya harus berbentuk mufrad. Dalam jumlah fi'liyah, fi'ilnya harus berbentuk mufrad. Oke, bagus. Yang lain, ada lagi? Ayo, Cung. Ya, silakan. Tiara? Jumlah ismiyah harus diawali dengan kalimat Jumlah ismiyah harus diawali dengan kalimat isim. Oke, ada lagi? Ada lagi, Cung? Ya, silakan. harus sama dalam bentuk mufrad dalam jumlah ismiyah, harus sama dalam bentuk mufrad mudzakkar muannas, musanna mudzakkar muannas, dan jamak mudzakkar muannas. Oke, kalau dalam jumlah ismiyah itu harus sama ya, semuanya harus sama antara mubtada dengan khobarnya. Kalau misalkan mubtadanya mufrad muzakkar, maka khobarnya juga harus mufrad muzakkar. Begitu juga kalau misalkan musanna, jama, muzakkar, muannas itu khobarnya juga harus sama. Jumlah itu ada berapa tadi? Ada dua. Yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Ya, di sini Bapak akan muatkan kembali. Tadi betul yang dikatakan oleh teman-teman kalian bahwasanya jumlah fi'liyah itu harus diawali dengan fi'il, sedangkan jumlah ismiyah diawali dengan isim. Gitu ya. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu adalah subjek atau pelaku yang melakukan kata kerja tersebut. Ya, sedangkan dalam jumlah ismiyah itu strukturnya ada mubtada dan khobar. Nah, yang mana mubtada dan khobar ini keduanya harus sama tadi dari sisi mufrad, musanna, jamak, muzakkar dan muannasnya. Sedangkan dalam jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu harus berbentuk mufrad. Ya, mufrad itu tunggal, menunjukkan satu. Walaupun dalam fa'ilnya ternyata tidak mufrad, misalkan fa'ilnya musanna atau jamak, tapi fi'ilnya harus tetap berbentuk mufrad. Kemudian, nah, coba perhatikan. Di sini Bapak akan mengenalkan media pembelajaran berikutnya setelah tadi video. Nah, di sini Bapak akan mendemonstrasikan media berikutnya, yaitu Bapak kasih nama kartu jumlah. Bentuknya seperti ini ya, sama aja. Nah, kartu jumlah di sini memuat di dalamnya ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, untuk yang sebelah kiri jumlah fi'liyah, kalimatnya yahujju al-muslimuna ila baitillahil haram. Artinya umat Islam berhaji ke tanah suci. Ini adalah jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Fi'ilnya mana? Yahujju. Fa'ilnya al-muslimun. Kemudian kalau kita analisis dari bentuk jumlah mufrad, musanna, jamak dan gender muannas muzakkarnya, yahujju ini bentuknya mufrad dan muzakkar. Walaupun fa'ilnya al-muslimuna ternyata bentuknya bukan mufrad, tetapi bentuknya jamak. Jamaknya jamak muzakkar karena ada waw dan nun. Ya. Nah, kemudian untuk kartu berikutnya, nah di sini ada kalimat at-tasamuhu muntashirun fi Indonesia. At-tasamuhu muntashirun fi Indonesia artinya toleransi muntashirun. Muntashirun itu menyebar ya, atau tersebar. Toleransi tersebar fi Indonesia, di Indonesia. Ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. At-tasamuh artinya toleransi ya, yang mana strukturnya di sini dia sebagai mubtada. Kemudian setiap mubtada pasti ada khobar. Khobarnya mana? Muntashirun. Muntashirun artinya tersebar ya. At-tasamuhu mubtada, muntashirun khobar. Nah, kalau kita analisis at-tasamuhu ini bentuknya bentuk mufrad dan muzakkar. Kemudian muntashirun juga sama, bentuknya mufrad muzakkar. Ya, jadi sama, harus sama kalau dalam jumlah ismiyah dalam sisi mufrad, musanna, jamak dan mudzakkar muannasnya. Nah, selanjutnya setelah kalian menyimak materi di video dan juga menyimak kartu jumlah,
Sekarang Bapak akan bagi ke dalam beberapa kelompok, ya. Di sini akan Bapak bagi untuk yang laki-laki bagi ke dalam 2 kelompok dan yang perempuan Bapak bagi ke dalam 3 kelompok. Nanti tugasnya seperti apa? Nanti akan Bapak jelaskan. Tuh. Nah, sekarang berhitung ya pembagian kelompoknya dengan cara berhitung. Ya, silakan berhitung. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, untuk perempuan 3, 4, 5, ya. 3, 4, 3, 5. 5, terus. 5, 4, 5, 3, 4, 5. Nah, silahkan berkumpul sesuai dengan urutan kelompoknya. Tadi yang 1 dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, silahkan. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Bapak sekarang akan membagikan LKPD. Ya, LKPD ini tentang diskusi kelompok, memecahkan masalah al-jumlatul fi'liyah wal jumlatul ismiyah. Ya, sekarang Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya. Setiap kelompok, silahkan kalian analisis kartu yang sudah Bapak bagikan. Analisis yang pertama, silahkan terjemahkan terlebih dahulu kalimatnya apa. Ini berkaitan dengan Al-Adyan fi Indonesia. Ya. Dalam kartu itu ada gambar untuk memudahkan menerjemahkan. Yang pertama terjemahkan, yang kedua silahkan analisis apakah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, kemudian yang ketiga, kalau jumlah fi'liyah berarti fi'ilnya mana, fa'ilnya mana. Kalau jumlah ismiyah, mubtada'nya mana, khobarnya mana. Kemudian silakan kalian analisis dari bentuk mufrad, musanna, jama, dan dari bentuk muzakkar, muannasnya. Bisa dipahami semuanya? Sah. Oke, waktunya 20 menit ya. Siap? Siap. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Sudah diskusi kelompoknya? Sudah. Oke, sekarang giliran presentasi ya. Jadi masing-masing kelompok silahkan presentasikan hasil diskusinya. Pilih satu jumlah ismiyah dan satu jumlah fi'liyah, kemudian presentasikan di depan. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai jumlah dalam bahasa Arab yang ada 2, yaitu yang pertama ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Untuk yang pertama, kalimatnya tujadu fi Indonesia sittatu adyanin rasmiyah. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Walaupun tadi Bapak lihat ketika proses diskusi kelompok ada beberapa yang tidak begitu aktif ya berkontribusi kepada kelompoknya. Ada yang main HP Bapak perhatikan, ada yang bercanda ya. Nah, nanti kedepannya tolong ketika diskusi kelompok itu semuanya aktif ya berpartisipasi. Alhamdulillah hasilnya bagus, walaupun tadi ada beberapa kesalahan ya dalam menerjemahkan, terutama yang harusnya diterjemahkan bentuk jamak tapi
masih dalam bentuk mufrad. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Baik, untuk selanjutnya di sini Bapak akan kasih LKPD. Nanti Bapak akan bagikan dan silakan kerjakan di rumah masing-masing. Ya, LKPD ini masih dalam tema Al-Adyan fi Indonesia, agama-agama di Indonesia. Sekaligus Bapak akan menguatkan kembali. Di sini kita belajar tentang nilai at-tasamuh ya, dalam profil belajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin. At-tasamuh itu artinya apa? Toleransi. Materi kita tentang Al-Adyan fi Indonesia, agama-agama di Indonesia. Kita sebagai warga negara yang baik itu harus bersikap toleransi, terbuka, dan menghargai antar umat beragama, tidak hanya dalam Islam saja, tetapi juga menghargai umat-umat yang lain. Ya, tadi sudah dipresentasikan yang berkaitan dengan agama-agama di Indonesia. Berikutnya Bapak akan bagikan, silakan kerjakan di rumah masing-masing. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak akan tanya, gimana tadi pengalaman belajarnya? Seru atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Di bagian mana kalian serunya? Contohnya bagian mana? Diskusi kelompok. Pas presentasi gimana tadi? Seru? Baik anak-anakku sekalian, untuk materi selanjutnya masih berkaitan dengan Al-Adyan fi Indonesia, agama-agama di Indonesia. Kita akan masuk ke kemahiran selanjutnya, yaitu Al-Kitabah dan Al-Kalam. Ya, kemahiran menulis dan berbicara. Kalau kalian mau belajar terlebih dahulu, kalian bisa mengakses di video yang ada di YouTube banyak, ya, atau belajar dari buku sumber-sumber bahasa Arab tentang materi tersebut. Tetap semangat belajarnya, ya. Jangan banyak main game, ya, terutama nih yang laki-laki. Ya, gunakan kemajuan teknologi untuk belajar. Nah, sekarang ini kita bisa belajar dari manapun, termasuk dari teknologi. Ya, di YouTube kalian bisa belajar, di media yang lain juga kalian bisa belajar. Sebelum pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan doa kafaratul majlis yang akan dipimpin oleh ketua kelas, Evan. Silahkan, Evan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taib ayuhat tulabah ala izza yumkin hadzalakum minni syukran kasiran ala husni ihtimamikum. Saufa naltaqi fil munasabatil qadimah insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.